Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada peringatan Santa Elizabeth dari Hungari, seorang ibu yang kemudian menjadi biarawati yang membaktikan hidupnya untuk memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang miskin. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri, meski kami juga keadaan sulit. Bantu kami untuk memperhatikan orang-orang lain juga, semampu dan sebisa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar cerita yang sudah mungkin kita ketahui, yaitu tentang Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya, amat kaya. Tapi dia rindu untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Ternyata kekayaan itu tidak mampu dan tidak bisa memenuhi segala kerinduan hati manusia. Ya, karena itulah dia mencoba bertemu dengan Yesus. Dan ternyata ada hambatan bahwa dia pendek, mungkin katakanlah cebol, dan tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang. Maka dia mengatasi kelemahan, keterbatasan dan kerapuan itu dengan berlari lebih dulu dan naik ke sebuah pohon. Dan ajaibnya ketika Yesus melewati tempat itu, Yesus mendongak ke atas dan mengatakan, turun, Zakheus, aku ingin bertamu di rumahmu. Suatu yang menarik sekali di sini, bahwa setiap kerinduan hati manusia yang paling dalam, saya yakin bahwa Zakheus itu juga hatinya sudah bergejolak. Hatinya terbakar antara dosa, kelemahan, antara kesulitan dan segala macam. Ada beban berat dalam hatinya yang ada, dan dia ingin bebas dari situasi seperti itu. Dan dia mencari. Jadi ini satu dasar penting di dalam kehidupan perjumpaan dengan Yesus adalah mencari karena rindu bertemu dengan Dia. Pertanyaan saya kepada Anda dan kepada kita semua, sejauh mana kerinduan hati kita itu untuk bertemu dengan Yesus? Itu adalah suatu hal yang perlu kita renungkan. Sejauh mana aku rindu bertemu Tuhan Yesus? Atau biasa saja? Atau dalam bahasa kitab suci, dalam bacaan pertama ini adalah tidak panas atau tidak dingin. Saya menjadi suam-suam kuku. Ya, tidak panas atau tidak dingin, menjadi suam-suam kuku. Mungkin itu seperti itu kita sekarang ini. Nah, dalam bacaan pertama kitab Wahyu mengatakan ya kita harus panas atau dingin, jahat atau sama sekali kudus. Jadi semacam ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Nah, jadi itu, ketika itulah kemudian terjadi perjumpaan. Yesus datang ke rumah seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa, dan itu sungguh merupakan skandal bagi orang-orang Yahudi. Datang ke rumah seseorang itu artinya sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas. Tapi Yesus tidak peduli. Dia menyelamatkan nyawa seorang anak Abraham, katakan begitu. Dia pun anak Abraham yang harus diselamatkan. Dan anak manusia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang terjadi kemudian? Bahwa ketika Zakheus merasa diterima, merasa diakui, merasa dihargai, diwongke oleh Yesus, maka dia mengatakan, aku akan memberikan 1/4 dari hartaku kepada orang-orang miskin. Aku akan mengganti rugi 10 kali lipat orang yang kurugikan. Ya. Dan ini sikap orang pertobatan. Pertobatan mungkin kita menuntut kenapa tidak 100%? Ya, setiap orang beda-beda. Ya, orang memberikan sebagian dari apa yang dia miliki pada orang lain itu juga tanda pertobatan. Ya. Dan Yesus tahu siapa dia. Jadi begitu. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah dalam perjalanan hidup rohani kita, apa yang sebetulnya terjadi sekarang ini? Kita panas atau dingin? Sejauh mana kerinduan kita itu ingin mencari dan bertemu dengan Yesus atau tidak? Itu yang menentukan saudaraku yang terkasih. Apa yang membedakan saya dengan Anda dan orang-orang lain dengan yang lain?
kecuali itu saja. Sejauh mana saya, Anda, dan kita semua sangat-sangat rindu untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saya tahu saya rindu, Romo? Ya, kerinduan itu justru terjadi ketika kita ada masalah. Ya, ketika kita ada masalah, ketika kita memiliki problem yang sulit sekali kita pecahkan. Nah, itulah membutuhkan kerinduan, dan kita ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat rampung dengan menyelesaikan masalah. Seringkali justru tidak. Justru itu terjadi lama sekali supaya ada kerinduan terus untuk mencari terus. Nggak henti-hentinya. Kalau kita selesai, masalah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, justru tidak selesai. Nah, kalau boleh dikatakan COVID ini juga kita ingin cepat selesai, ya, Tuhan nggak bisa. Tuhan punya rencana yang lain mungkin untuk kita. Biarkan kita merasa kering, merasa rindu, seperti ya dalam Mazmur itu seperti tanah kering yang tandus tanpa hujan. Lalu tanah itu terbuka kering sekali sehingga ketika ada hujan, wow, begitu nikmatnya. Saudara, begitukah hati Anda, hatiku, hati Anda? Jadi tetap, dan seringkali kerinduan itu kalau belum terpenuhi akan sakit sekali, akan membuat orang sakit, akan membuat orang bisa ada kemungkinan terus mencari, bisa ada kemungkinan ya wis, putus asa, selesai, ya, jadi mundur, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, pertanyaan kita, mau bertemu dengan Yesus atau tidak? Anda bertemu dengan Yesus atau tidak? Seperti Santa Elizabeth dari Hungaria. Ketika suami meninggal, ya, sebagai seorang raja, seorang ratu, dia melepaskan segalanya, lalu dengan kekayaannya itu hidup sebagai biarawati, melayani orang-orang kecil, orang miskin, orang nggak punya apa-apa dengan kekayaan itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mau berjumpa dengan Yesus atau tidak? Kita merasa bertemu dengan Yesus atau tidak? Tidak ingin bertemu dengan Yesus atau tidak? Dan itu ada kerinduan. Kerinduan itu terjadi ketika saya punya masalah. Ketika orang tidak punya masalah, dia tenang-tenang aja. Ya, itulah yang disebut dengan orang yang tidak panas dan tidak dingin, suam-suam kuku. Apakah Anda termasuk itu? Saya tidak tahu. Anda sendiri, kita sendiri yang tahu sejauh mana kita ingin masuk lebih dalam relasi kita dengan Yesus, dengan Tuhan, dan Tuhan mengubah hidup kita. Ya, apakah aku juga diubah oleh Yesus selama ini? Bisa ya, bisa enggak. Mungkin aku terubah dengan memberikan sebagian dari apa yang kumiliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya. Dan mungkin seperti itu. Sekali lagi saudaraku, mari kita menjadi Sakeus. Kerinduan hati kita yang terdalam akan dijawab oleh Tuhan. Dengan caranya sendiri, dengan cara Tuhan sendiri. Semoga Anda dan saya, kita semua bertobat. Jangan suam-suam kuku. Dan Allah dalam kitab Wahyu hari ini mengatakan, ketika Tuhan mencintai kita dengan menghajar, memukul, membentuk, jatuh bangun. Jadi sebetulnya ketika kita berada dalam kesulitan-kesulitan ini, sebetulnya kalau mau jujur ya, itu adalah bentuk bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Kita merasa nggak? Kita mengizinkan diri kita dibentuk oleh Tuhan atau tidak? Itu seringkali. Dan kita seringkali nggak suka. Siapa yang suka dihajar? Orang tua menghajar anaknya, anak itu suka? Enggak juga. Kan tidak seperti itu. Ya. Semoga Anda dan saya merasa dan mengalami kehidupan kita sekarang ini adalah bentuk supaya Tuhan membentuk kita untuk bertemu, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Seperti halnya dengan Sakeus. Perjumpaan pribadi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda dan mengajak Anda untuk masuk lebih dalam. Bersama Kristus dan Bunda Maria.
Bagi Anda yang berminat untuk masuk lebih dalam meditasi, dalam puasa, silakan kontak saya. Ada satu kelompok doa yang saya tawarkan, kelompok doa Mahkota Maria. Mau menjadi seperti Bunda Maria, pagi-pagi hari berdoa untuk gereja supaya terjadi pertobatan diri kita dan diri sesama kita untuk mengalami Tuhan dengan lebih baik. Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.